Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan membahas mengenai telaah kurikulum materi ajar bahasa Arab kelas 2 di semester 2 atau kelas 11 di semester 2. Kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama Ana sendiri, Abdul Aziz, kemudian Kartika Handayani, selanjutnya adalah Teddy Prasetyo Gunadi, Farah Rama Fitri, Qoidah Aminah, dan Yandi. Dalam anggota kelompok kami, pembagiannya Ana sebagai yang mempresentasikan materi semuanya, karena beberapa materi sudah dibuat oleh Farah, Qoidah Aminah, dan Yandi. Ada 3 yang membuat materi, kemudian ada yang membuat PowerPoint, dan ada juga yang menyusun makalah. Dan saat ini Ana bertugas sebagai mempresentasikan materi yang telah disusun oleh tim kami atau kelompok kami. Dalam makalah kami ada yang pertama, ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, selanjutnya ada tujuan penulisan, dan yang kedua, di bab kedua ada pembahasan ada beberapa pembahasan. Yang pertama, ringkasan bahan ajar, kemudian kompetensi dasar dan indikator kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, dan yang terakhir pembahasan bahan ajar. Di bab ketiga ada kesimpulan, yaitu di bab penutup ini ada kesimpulan dan yang berisi kesimpulan dan saran. Di bab 1 pendahuluan atau yang pertama di latar belakangnya. Makalah ini latar belakangnya adalah materi ajar merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar bahasa Arab. Hal ini dikarenakan materi ajar merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Kurikulum materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta kondisi para peserta didik dapat meningkat secara drastis tujuan pembelajaran yang akan tercapai. Melakukan telaah kurikulum materi ajar merupakan suatu langkah yang harus dilalui untuk mengetahui apakah kurikulum materi ajar yang sudah disiapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran serta cocok dengan kondisi para peserta didik. Pada tulisan ini kami akan membahas mengenai telaah kurikulum materi ajar bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah semester yang kedua. Untuk melakukan telaah kurikulum materi ajar, maka perlu diketahui ringkasan bahan ajar, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, serta pembahasan dari bahan ajar tersebut. Rumusan masalah yang pertama, apa ringkasan materi ajar bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah semester yang kedua. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apa kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi materi ajar bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah semester yang kedua. Yang ketiga, bagaimana pembahasan bahan ajar bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah semester yang kedua. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui ringkasan materi ajar bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah semester 2. Dan yang kedua, mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi materi ajar bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah semester yang kedua. Kemudian yang terakhir, tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui pembahasan bahan ajar bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah semester yang kedua. Di bab kedua pembahasan, yaitu yang pertama, ringkasan bahan ajar. Ringkasan bahan ajar ini diambil dari sebuah buku yang berjudul Bahasa Arab Madrasah Aliyah kelas 11 yang ditulis oleh Risna Riantisari dan Hasyim Amrullah. Dan buku ini
diedit oleh Ahmad Mubalik. Sedangkan penerbit dari buku ini yaitu Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Diterbitkan di Kota Jakarta. Cetakan yang pertama ada pada tahun 2020. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ini pembahasan yang kedua. Di ini ada 3 bab yang semester yang kedua, dari bab 4 sampai bab 6. Di bab 4 itu berkaitan dengan al-haji wal umroh, haji dan umroh. Yang mana ini kompetensi dasarnya adalah yang pertama memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umrah Makkah wal Madinah, yang melibatkan tindak tutur, menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari tasriful fi'l madi al-lughawi. Kemudian selanjutnya kompetensi dasarnya adalah untuk menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umrah Makkah wal Madinah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari sunan gramatikal, tasriful fi'lil madi al-lughawi. Kemudian selanjutnya untuk mendemonstrasikan tindak tutur, menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari tasriful fi'il madi al-lughawi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang terakhir di kompetensi dasar ini itu untuk menilai hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema Al-Hajj wal Umrah Makkah wal Madinah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari sunan gramatikal, tasriful fi'il madi al-lughawi, baik secara lisan maupun tulisan. Dan selanjutnya di kompetensi dasar ini itu ada banyak sekali pembahasan ya. Yang pertama itu menjelaskan fungsi sosial teks rekon. Teks rekon ialah teks yang bercerita tentang kronologis kejadian di masa lampau. Kemudian menjelaskan struktur teks rekon. Selanjutnya mengidentifikasi struktur teks rekon dalam kalimat. Selanjutnya melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai berdasarkan struktur teks rekon. Mengumumkan kosakata terkait tema Al-Hajj wal Umrah. Selanjutnya menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi tasrif al-fi'il madi al-lughawi. Kemudian selanjutnya melengkapi teks dengan fi'il madi, menemukan fi'il madi dalam teks percakapan, menyesuaikan bentuk fi'il madi dengan subjek, menjelaskan bentuk tindak tutur, menyatakan dan menanyakan tindakan masa lalu. Kemudian selanjutnya pembahasannya adalah untuk mengidentifikasi fakta dari teks yang didengar tentang Al-Hajj wal Umrah, melengkapi kalimat dengan fakta yang terdapat dalam teks yang dibaca tentang al-umrah ma usrati, umrah bersama dengan keluargaku. Kemudian selanjutnya menyalin mufradat yang didengar terkait tema al-hajj wal umrah, mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang al-hajj wal umrah, melafalkan teks bacaan, selanjutnya menyusun kalimat dari kata yang tersedia, membuat kalimat dari kata yang tersedia, membuat teks rekon secara mandiri, mempraktikkan percakapan sesuai dengan contoh yang telah ditampilkan, kemudian mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan secara mandiri sesuai gambar yang dipilih, mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan secara mandiri tentang Al-Hajj wal Umrah, menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi tasrif al-fi'il al-madi al-lughawi dari teks lisan yang dipraktikkan oleh teman. Kemudian yang terakhir menunjukkan ketepatan bentuk, makna, dan fungsi tasrif al-fi'il al-madi al-lughawi dari teks yang ditulis oleh teman. Kode-kode yang di samping kiri ini adalah kode yang sebelumnya ada ya, yang di kompetensi dasar yang di slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang tadi itu tentang indikator pencapaian kompetensi. Dan yang bab kelima kompetensi dasarnya adalah memahami fungsi sosial, struktur teks,
dan unsur kebahasan yang meliputi bunyi kata dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema. Dengan tema teknologi, al-i'lam, wal ittisal, al-hasub, al-jawal, al-awin lain, yang melibatkan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu sekarang dan akan datang dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari tasriful fi'il madhi al-lughawi. Kemudian yang selanjutnya mengevaluasi gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema tersebut dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya. Selanjutnya mendemonstrasikan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu sekarang dan akan datang dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari gramatikalnya baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir menyajikan hasil evaluasi gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema tersebut dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya tentang indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama menjelaskan fungsi sosial teks eksposisi, kemudian menjelaskan struktur teks eksposisi, mengidentifikasi struktur teks eksposisi dari kalimat yang tersedia, mengemukakan kosakata terkait tema tersebut ya yang di bab 5, kemudian menanggapi kalimat dengan kata teks yang didengar, menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi tasrif al-fi'il al-mudhari al-lughawi, mengidentifikasi fi'il mudhari dari kalimat, menemukan fi'il mudhari dari kalimat, menjelaskan bentuk tindak tutur menyatakan dan menanyakan kejadian di masa sekarang dan akan datang, menilai fakta dari teks yang didengar, dan menilai fakta dari teks yang dibaca tentang tema tersebut, kemudian membuktikan fakta yang ada dalam teks, mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks, melafalkan teks bacaan tentang tema tersebut, menyusun kalimat menjadi teks eksposisi, mempraktikkan tindak tutur dalam teks lisan secara mandiri sesuai dengan tesis yang dipilih, mempraktikkan teks lisan secara mandiri berdasarkan judul yang dipilih, dan terakhir tentang membuat teks eksposisi berdasarkan pertanyaan yang tersedia. Dan sekali lagi Anda tekankan angka kode-kode yang di samping kiri itu adalah kode yang ada di slide sebelumnya yang di kompetensi dasar. Nah, ada 4 tema dan masing-masing tema tersebut mempunyai indikator pencapaian kompetensi masing-masing. Dan di bab terakhir tentang pembahasan itu adalah al-adyan fi Indonesia. Di kompetensi dasarnya itu ada 4 sama seperti sebelumnya. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema yang terkait, yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi beberapa ajaran agama di Indonesia dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal. Al-jumlah al-ismiyah wal jumlah al-fi'liyah, tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kedua mengevaluasi gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-adyan fi Indonesia, al-adyan wal al-adyan fi Indonesia, al-adyan wal mi'abad at-tasamuh, tentang tempat ibadah dan toleransi dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Selanjutnya yang ketiga mendemonstrasikan tindak tutur memberi dan meminta informasi beberapa ajaran agama di Indonesia dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang terakhir menyajikan hasil evaluasi gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema al-adyan fi Indonesia,
al-adyan wal mi'abad tasamuh, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal baik secara lisan maupun tulisan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama itu menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif, menjelaskan struktur teks deskriptif, mengemukakan kosakata terkait tema al-adyan fi Indonesia, menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, mengidentifikasi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, membenarkan fi'il dalam jumlah fi'liyah, menggabungkan kata sehingga menjadi jumlah ismiyah yang tepat, menemukan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dari teks, kemudian menjelaskan bentuk tindak tutur memberi dan meminta informasi beberapa ajaran agama di Indonesia, membuktikan fakta dari teks yang didengar tentang al-adyan di Indonesia, menilai ungkapan yang didengar, menilai fakta dari teks yang dibaca tentang al-adyan di Indonesia, membuktikan fakta dari teks yang dibaca tentang al-adyan di Indonesia, mengulangi bunyi kosakata dan ungkapan dalam teks tentang al-adyan di Indonesia, melafalkan teks bacaan terkait tema al-adyan di Indonesia, menyalin teks deskripsi yang sudah dipelajari berdasarkan pada unsur-unsur teks yang tersedia. Selanjutnya, mempraktikkan tindak tutur dalam percakapan tentang al-adyan di Indonesia dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Selanjutnya, membuat teks deskriptif dengan menggunakan peta yang tersedia. Dan yang terakhir, memainkan peran sebagai penyiar berdasarkan gambar yang dipilih. Kemudian pembahasan bahan ajar di pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan bahan ajar. Sisi positif dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, sebagai bahan ajar kelas 11 semester 2, pemilihan tema materi haji dan umroh merupakan pemilihan tema yang baik, mengingat pada kelas 11 rata-rata peserta didik berusia antara 16 sampai 18 tahun. Dalam rentang usia tersebut, peserta didik dianggap telah memahami fikih ibadah tentang haji dan umroh, sehingga pelajaran kosakata yang ada di dalamnya merupakan kosakata yang sudah tidak asing lagi baginya. Sisi positif yang kedua, pada bagian pertama pelajaran yang keempat dimulai dengan sesi istima dan disertai dengan gambar. Peserta didik cukup mendengar dan menuliskan ulang mufradat yang sesuai di bawah gambar yang sesuai. Hal ini merupakan salah satu cara yang baik untuk mencapai kompetensi dasar 3.7, yang mana kode ini ada pada pembahasan yang di bab keempat atau yang pertama, yaitu dalam rangka memahami unsur bunyi kata dan maknanya. Sisi positif yang selanjutnya yaitu bahan ajar ini dilengkapi dengan gambar yang berwarna, membuat tampilan buku menjadi menarik dan mudah dipahami. Pada halaman 63 misalnya, jika dilihat dari buku, salah satu cara memberi penjelasan materi tentang kosakata penggunaan fi'il madhi untuk kata yang mana telah mengandung kata ganti atau dhamir. Maka dalam buku ini ditampilkan penjelasan dengan contoh gambar yang sesuai konteks. Mungkin bisa dilihat buku atau referensi yang telah dikirimkan oleh dosen kita ya di grup pada halaman 78. Hal ini merupakan salah satu cara yang relevan atau sesuai untuk mencapai potensi dasar 3.7, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang meliputi bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema, melibatkan tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan bahasa Arabnya atau nahwu sorofnya. Kemudian yang terakhir, sisi positif yang terakhir yang dapat kami ambil dari buku tersebut adalah di halaman 64 dilampirkan contoh tasrif berupa fi'il madhi sehingga memudahkan peserta didik dalam menghafal dan memahami fungsi fi'il tersebut. Adapun untuk sisi negatifnya, pada bahan ajar yang kelas 11 semester 2 itu yang pertama, pada halaman 59 tentang materi membaca sebuah paragraf terkait dengan tema haji dan umroh, walaupun ada beberapa gambar seperti gambar Ka'bah,
Masjid Nabawi dan rombongan jamaah yang terlihat sedang menaiki pesawat. Akan tetapi, gambar ini tidak bisa menjelaskan secara keseluruhan isi paragraf tersebut. Untuk memahami sebuah paragraf, perlu pemahaman mufradat secara utuh. Sehingga di sini dituntut peran aktif guru atau pendidik dalam menjelaskan, khususnya terkait kosakata yang masih dianggap asing bagi peserta didik. Sisi negatif yang kedua, soal-soal yang diberikan dalam buku ini seluruhnya berbahasa Arab. Mungkin bisa dilihat di halaman 60. Dalam soal itu sudah diberikan contoh pertanyaan dan jawaban. Akan tetapi, jika peserta didik belum menguasai mufradat secara utuh, maka untuk mengerjakan soal-soal tersebut peserta didik akan kebingungan. Saran kami, jika tidak ada kolom terjemahan mufradat ke dalam bahasa Indonesia, maka sebaiknya dalam pengerjaan soal-soal tersebut, guru atau pendidik hadir mendampingi untuk dapat memberikan penjelasan bagi peserta didik yang mungkin saja belum menguasai secara utuh kosakata dalam bahasa Arab terkait dengan tema haji dan umroh khususnya ya. Yang terakhir, sisi negatif yang dapat kami ambil dari buku tersebut adalah di halaman 64, tasrif untuk beberapa fi'il madhi dijelaskan dengan beberapa poin kalimat. Akan tetapi, kalimat penjelasannya mengacu pada pedoman transliterasi Arab Indonesia yang mungkin membutuhkan waktu berpikir untuk mencerna maksud kata per kata yang mengandung simbol-simbol khusus seperti dalam halaman I3 pada buku atau buku yang telah dikirimkan ya, di halaman 4 di PDF ya. Kemudian di pembahasan yang selanjutnya di bab kelima, teknologi al-i'lam wal-ittisal, secara garis besar penyampaian materi di bab 5 ini meliputi yang pertama istima'. Guru membacakan sebuah nas, kemudian siswa menjawab pertanyaan yang telah disediakan dalam buku telaah ini berdasarkan nas. Kemudian yang kedua qiraah. Siswa diperintahkan untuk membaca mufradat atau kosakata yang ada di gambar kemudian dihafalkan sebagai tambahan mufradat. Yang selanjutnya, siswa diperintahkan untuk membaca nas kemudian mengisi pertanyaan-pertanyaan sahih atau khoto yang terdapat dalam buku tersebut. Kemudian yang ketiga, qawaid. Penyampaian materi dengan cara mentasrif fi'il mudhari dengan menggunakan tabel agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Seperti pada contoh berikut ya. Ada kata ganti orang ketiga laki-laki, mudzakkar ghalib. Kemudian jamaknya ada kata tunggalnya mufrad atau mutsanna dan jamak. Contohnya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kemudian sampai dengan kata ganti orang pertama mutakallim. Selanjutnya, siswa itu diminta untuk mengerjakan tugas dengan memahami perubahan tasrif fi'il mudhari. Dan ini contohnya ya. Contoh soal-soal yang mungkin bisa dijadikan telaah atau referensi dalam media pembelajaran. Selanjutnya tentang kitabah. Tadi tentang qawaid, sekarang tentang kitabah. Siswa diperintahkan untuk menulis sesuai dengan urutan agar menjadi teks yang benar dan menulis suatu paragraf dari judul tema yang sudah ditentukan. Dan yang kelima, al-kalam. Siswa diperintahkan untuk membuat suatu percakapan dari judul yang sudah disiapkan bersama kawannya atau temannya. Contohnya seperti ini ya. Takallama zamiluk musta'inan bil ibarat taliyah. Yang pertama, al-jawal al-dzaki mufid fi hayatin nas, yufidul internet fi ta'limi wa ta'lim fi ta'lim wa ta'lim.
Kemudian sisi positif dari materi bab kelima ini, yang pertama, mufradat disertai dengan gambar yang memudahkan siswa untuk memahami arti dari mufradat tersebut. Yang kedua, menggunakan metode istima dengan tujuan para murid terbiasa mendengar ungkapan bahasa Arab. Yang ketiga, menggunakan metode qiraah dengan tujuan para murid terbiasa mengungkapkan suatu kalimat dengan menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, menggunakan metode kitabah dengan tujuan para murid terbiasa menulis kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Yang terakhir, memulai mengenalkan kaidah-kaidah shorof dari tasrif fi'il mudhari. Saran dari kami, adanya tugas untuk membuat sebuah paragraf dari judul yang sudah ditentukan. Hal ini membuat siswa kesulitan dikarenakan banyaknya mufradat baru yang mereka belum banyak mendengar. Alangkah baiknya siswa tidak diberikan tugas seperti itu. Sebaiknya diganti dengan memperbanyak tugas memahami sebuah teks, kemudian diberikan tugas dari teks tersebut. Ya, yang terakhir di bab terakhir ini tentang Al-Adyan fi Indonesia. Penyampaian materi pada bab ke-6 ini, yang pertama itu ada istima, ada qiraah, qawaid, kitabah, dan al-kalam. Ini tipe ya, harusnya al-kalam. Qiraah itu ada teks deskriptif, dan di qawaid itu bisa menyediakan tabel yang berisikan contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian di kitabah itu siswa diperintahkan untuk menulis nas tentang Al-Adyan fi Indonesia. Kemudian siswa diperintahkan untuk menentukan atau menelaah apakah nas tersebut termasuk al-wasfu al-am atau al-wasfu al-khas. Kemudian di al-kalam, siswa diperintahkan untuk membaca sebuah percakapan atau dialog tanya jawab dalam teks bersama teman sebangkunya. Kemudian sisi positif dari pembahasan ini, itu yang pertama disampaikan dengan semua jenis maharoh bahasa. Jadi semua jenis maharoh itu ada atau disampaikan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian dars yang disampaikan sangat sistematis. Mufradat dalam bab ke-6 disertai dengan gambar yang mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik. Di istima yang tadi disampaikan berbagai macam atau semua jenis maharoh itu, di istima melatih siswa untuk mendengarkan percakapan ataupun mufradat bahasa Arab. Di qiraah dengan banyak membaca, siswa akan melatih mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan makhraj yang benar dan mampu mengidentifikasi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam paragraf, serta mampu menentukan al-wasfu al-am dan al-wasfu al-khas. Pada qawaid sangat penting dalam ilmu bahasa Arab karena dengan mempelajari qawaid akan sangat memudahkan dalam membaca kitab tanpa harokat atau tanpa sakl. Di kitabah melatih siswa untuk menulis kosakata ataupun sebuah paragraf dengan benar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab, serta mampu merangkai sebuah kata menjadi paragraf tentang materi yang ada di bab ke-6 ini. Yang terakhir tentang maharoh al-kalam, itu melatih siswa untuk melafalkan kosakata yang telah dipelajari dan mampu berdialog dengan teman sebangkunya dengan berbahasa Arab, serta bisa mempraktikkan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saran dari kami, adanya materi mengidentifikasi al-wasfu al-am dan al-wasfu al-khas dalam bab ke-6 ini membuat siswa kesulitan karena banyaknya kosakata bahasa Arab yang asing di dalamnya. Sebaiknya menggunakan kosakata yang sekiranya siswa sudah pernah mempelajarinya dalam pembelajaran sebelumnya, sehingga tidak menambah kosakata asing yang baru, karena ini membuat bingung atau membuat kesulitan atau menambah beban siswa atau peserta didik dalam menghafal mufradat. Kemudian di bab ketiga, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kurikulum bahan ajar bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah semester 2 telah disusun dengan baik dengan memperhatikan kondisi peserta didik. Terdapat kelebihan dari kurikulum bahan ajar ini sebagaimana yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya. Terdapat pula saran dari penulis terkait kurikulum bahan ajar ini sebagaimana yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya.
sebagaimana buku-buku yang lainnya, di buku ini juga ada kelebihan dan ada kekurangan. Setiap buku itu semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Hanya ada satu buku yang tidak ada kekurangannya sama sekali, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, ya, ada dua ya. Kemudian saran, tidak ada kurikulum bahan ajar yang sempurna, tak terkecuali kurikulum bahan ajar bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah semester 2. Kami berharap agar para tenaga pengajar yang menggunakan kurikulum bahasa ajar bahasa Arab kelas 11 Madrasah Aliyah semester 2 menyesuaikan cara mengajarnya dengan kondisi peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat terwujud dan berjalan dengan sesuai semestinya, ya, berjalan dengan lancar. Dan demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Syukran wa jazakumullahu khairan. Apabila terdapat salah dalam penyampaian atau masih ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.